kualitas pendidikan kita tidak meningkat karena ini ya, kalimat 3 dapat diperbaiki dengan cara oke. Jadi karena di sini ada tulisan kalimat 3, nah berarti langsung aja kita ke kalimat yang ketiga ya kan. Kebetulan ini udah dikasih nomor, jadi lebih baik. Kita baca langsung ya di sini. Pelaku utama yang membentuk ekosistem dalam standar nasional pendidikan ada 3, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penyusun dan pengembangan SNP, Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagai evaluasi ketercapaian SNP, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unit teknis pemerintah untuk mendorong dan menjamin tercapainya SNP di daerah. Oke. Nah, kita cek di sini. Menghilangkan kata ekosistem dan dalam. Apakah berpengaruh? Membentuk ekosistem dalam. Enggak juga ya. Ini masih oke kok dengan kalimat ini. Menghilangkan kata yang. Pelaku utama membentuk no, karena ini dia konjungsi ya. Mengganti kata evaluasi menjadi evaluator. Kata evaluasi ini ya. Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagai evaluasi ketercapaian SNP. Oke, yang ini ya berarti ya. Kan dia ngomongin Badan Akreditasi Nasional, berarti ngomongin subjek kan, dalam hal ini dia subjek. Nah, kalau dia subjek, otomatis dia bukan evaluasi, tapi evaluator. Oke, merujuk juga dengan kalimat sebelumnya, mengenai BSNP sebagai penyusun dan pengembang SNP. Ya, dengan begitu ini adalah pelaku. Nah, pelaku kalau evaluasi, pelaku evaluasi adalah evaluator. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Begitu ya. Ini ya, konjungsi. Oke, yang sambung ya, penyambung yang benar. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang, ini harusnya rumpang ya, pada teks tersebut adalah, ini ya, dari teks ini ya, gula dapat merangsang pelepasan hormon dopamin dan bagian otak yang disebut nukleus accumbens yang dapat menimbulkan perasaan bahagia yang kuat. Titik-titik, asupan gula juga memicu pelepasan hormon serotonin yang merupakan efek menenangkan. Nah, berarti apa? Penyambung yang tepat adalah, berarti ini ada efek yang lain ya, berarti benefit yang lain dari si gula ini. Nah, karena kita mau menambahkan informasi, berarti dari pilihan ini kita boleh pakai yang D ya, selain itu ya. Jadi ada dua hal manfaat dari gula ya, dia adalah merangsang pelepasan hormon dopamin dan bagian otak yang disebut nukleus accumbens ini. Selain itu, asupan gula juga memicu pelepasan hormon serotonin. Jadi untuk menambahkan informasi, kita pakai penghubung selain itu. Alasan Kaisar Romawi Theodosius I melarang penyelenggaraan Olimpiade disebabkan oleh isu apa? Ini ada di paragraf ketiga ya. Coba. Kaisar Romawi Theodosius I melarang penyelenggaraan Olimpiade sebagai bagian dari upayanya menekan paganisme di Kekaisaran Romawi. Di sini ada kata paganisme. Ada yang tahu apa itu paganisme? Paganisme itu adalah faham yang menyembah dewa-dewa ya kan. Kalau di Yunani kuno itu kan yang disembah adalah dewa-dewa kan. Nah, Zeus, Athena dan sebagainya. Nah, ini berarti oleh isu agama. Kenapa tahu begitu? Karena sebenarnya ketika Yunani jatuh di bawah kekuasaan Romawi yang merupakan penganut Kristen yang taat ya. Jadi si Kaisar Romawi Theodosius I ini dia merupakan seorang penganut Kristen yang taat dan dia tidak mau
mengadakan si Olimpiade ini untuk menekan paganisme di Kekaisaran Romawi yang ini ya. Jadi ini adalah isu agama. Oke, dari Kristen dan paganisme itu keywordnya. Agama ya. Ini masih bacaan Olimpiade ya. Gagasan utama paragraf kedua adalah, nah kita cek nih di paragraf kedua. Oke, selain jumlah kontestan, jenis olahraga yang dilombakan pun mengalami perkembangan. Awalnya kompetisi dalam Olimpiade hanya terbatas pada lomba lari, namun cabang-cabang lain kemudian turut dilombakan seperti gulat, tinju, balap kuda, dan kompetisi militer. Cabang pentathlon diperkenalkan pada tahun 708 sebelum Masehi, terdiri dari lomba lari, lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, dan gulat. Nah, dari sini juga ketahuan ya yang disebutkan, jadi penjelasannya adalah macam-macam cabang kan? Berarti ini adalah apa? Jenis. Oh, cabang ini ya. Cabang lain juga turut dilombakan. Cabang olahraga di Olimpiade bukan hanya lari. Cabang pentathlon diperkenalkan pada tahun 708 sebelum Masehi. Jenis olahraga yang dilombakan mengalami perkembangan. Jumlah kontestan dan jenis olahraga mengalami perkembangan. Yang D ya, kita ngomongin si jenis olahraga yang dilombakan mengalami perkembangan. Nah, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas kan? Kalimat penjelasnya adalah tentang cabang-cabang atau jenis perlombaan ya, bukan si jumlah kontestan. Kalau ngomongin jumlah kontestan itu dia ada pancingan dari paragraf 1 ya. Jadi lanjutannya ya. Jadi yang paling penting dia intinya adalah ngomongin jenis olahraga yang dilombakan, mengalami perkembangan, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi lebih jelas ya, karena dia di ini satu-satu disebutkan satu-satu. Nah, ini kalimat penjelasnya pun merujuk ke jenis olahraga yang dilombakan mengalami perkembangan. Yang D. Masih Olimpiade. Kalimat tanya yang sesuai untuk teks di atas adalah, ini ya kalimat tanya yang sesuai. Bagaimana Coubertin berhasil menyelenggarakan kembali Olimpiade Yunani? Apakah sesuai? Bagaimana Coubertin? Enggak ya, dia nggak cerita ya. Dia cuman penyelenggaraan, di sini hanya disebutkan bahwa penyelenggaraan kembali Olimpiade ini diawali oleh inisiatif dari seorang arsitek bernama Pierre Baron de Coubertin. Nih ya, tapi dia nggak disebutin secara rinci bagaimana si Coubertin ini berhasil menyelenggarakan kembali Olimpiade di Yunani, enggak ya? Bagaimana perkembangan Olimpiade pada masa Yunani kuno? Bagaimana perkembangannya? Kita cek lagi yang C. Bagaimana kondisi Yunani setelah Kaisar Romawi melarang Olimpiade? Ini malah nggak disebutkan ya, dia tidak ada di bacaan. Jadi ya udah gitu, nggak disebutkan, nggak dibahas. Mengapa Olimpiade 1896 tidak diadakan di Olimpia seperti Olimpiade terdahulu? Nggak apa-apa ya, ini nggak harus dijelasin ya. Berasal dari mana saja kontestan Olimpiade Athena? Bukan di sini juga nggak dijelasin ya. Jadi yang sesuai, yang ada penjelasannya itu adalah bagaimana perkembangan Olimpiade pada masa Yunani kuno. Yang B ya. Jawabannya di mana? Dari sini. Olimpiade pertama dicatat dalam sejarah diselenggarakan di Olimpia Yunani seperti ini ya. Kemudian pada abad kelima dijelaskan seperti ini. Kemudian pada tahun 708 sebelum Masehi ada ini. Abad kedua sebelum Masehi ternyata ada ini gitu ya. Jadi itu dari sini, dari dua paragraf ini aja pun sudah kelihatan bahwa ini perkembangan dari si Olimpiade pada masa Yunani kuno gitu ya. Ini ada kutipan cerpen Senyum Karyamin ya. Silakan dibaca. Ini boleh di-pause dulu. Nah, kutipannya itu mengandung apa? Pertanyaannya, bagaimana kondisi Karyamin selama perjalanan ke rumahnya? Bagaimana kondisi Karyamin selama perjalanan di rumahnya? Aku buka lagi ke sini ya.
A. Ia memikirkan pekerjaan yang belum selesai sehingga membuat dia pening dan berkunang-kunang. Apakah Karyamin memikirkan pekerjaan saat dia pulang? B. Karyamin merasa kelelahan dan tidak sehat setelah seharian bekerja keras. C. Di sepanjang jalan, Karyamin merasa tubuhnya sangat lemah karena dia menahan harus lapar. D. Karyamin ragu untuk makan di warung karena utang dia kepada Saidah sudah menumpuk. E. Karyamin khawatir bertemu dengan Pak Pamong di tengah sehingga ia terburu-buru pulang walaupun dalam kondisi lemah. Mana yang benar? Sesuai dengan bacaan yang C ya. Yang C ini ya. Di sepanjang jalan, Karyamin merasa tubuhnya sangat lemah karena dia menahan haus dan lapar. Oke. Dari mana tahu? Sebentar. Dari mana kalimat ini tahu bahwa Karyamin itu berkunang-kunang? Nih ya, dia tuh berkunang-kunang. Nih ya, Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saidah memperhatikan bibirnya yang membiru dan kedua telapak tangannya yang pucat. Setelah dekat, Saidah mendengar suara keruyuk dari perut Karyamin. Makan, Min. Tidak, beri aku air minum saja. Daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tak ingin menambah hutang. Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Ini ya, karena dia menahan lapar sebenarnya. Ya, jadi dia berjalan pulang sambil menahan lapar. Nih, ada suara keruyuk dari perut Karyamin. Setelah melewati jembatan, apa yang dilakukan Karyamin? Oke, ini ada keyword jembatan, berarti di bacaannya pun kita harus cari kata jembatan. Ada di mana kata jembatan? Oh, ini ya. Setelah melintasi titian jembatan kecil dari kayu, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tapi urung. Karena pada buah itu terlihat jelas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkan jauh-jauh. Ini ya, dari sini kita udah tahu bahwa yang benar adalah ya B ya, dia memungut buah-buahan untuk mengganjal perutnya. Jadi udah dipungut, kemudian dia coba ya kan digigit ya, meskipun akhirnya ada yang getir ya kan, ada yang nggak jadi diambil gitu. Jadi dia untuk mengganjal perutnya sebenarnya ya, yang B. Jadi nggak dibawa pulang, bukan juga untuk dijual, memilih buah-buahan yang layak dikonsumsi pun enggak, dia nggak pilih-pilih ya mana yang jatuh mau diambil sama dia. Mengambil jambu dan salak dari kebun orang lain pun enggak ya, karena dia ngambilnya dari jalan mungut, satunya juga dari bawah di tanah di sekitar pohonnya. Oke. Lalu Karyamin bangkit nih. Berdasarkan cuplikan cerpen tersebut, apa pekerjaannya Karyamin? Nah, ini ya, dari kata yang pertama ini ya. Lalu Karyamin bangkit, meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan. Kemudian Karyamin berjalan menaiki tanjakan. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku melihat tumpukan batu yang belum sampai seperempat kubik, tetapi harus ditinggalkannya ya. Dari kata ini aja ya, dari keranjang dan pikulan yang harus diambil di punggung tanjakan, terpaku melihat tumpukan batu, ya kan, berjalan menaiki tanjakan. Nah, ini sudah jadi apa? Alat-alat yang digunakan oleh pengumpul batu, ya. Dia merupakan pengumpul batu. Bagaimana karakter tokoh Pak Pamong pada cuplikan cerpen tersebut? Nih ya, apa sih karakternya Pak Pamong ya? Dari mana kita bisa menilai karakter Pak Pamong? Coba dilihat. Ini ya, dari dialog mulai dari sini, boleh dibaca. Ya. Nah, akhirnya ketemu juga Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu tak ada. Kamu hindar ya. Tuh. Kamu memang beling.
di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi, hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Ya, jadi si Pak Pamong ini pergi menemui Karyamin untuk meminta sumbangan atau dana Afrika untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas tersebut. Kemudian mendengar detak jantung sendiri, namun Karyamin tidak melihat bibirnya sendiri yang mulai menyunggi senyum. Ini ya, dari sini aja udah kelihatan ya. Jadi si Karyamin itu sebenarnya pun bahkan dia kelaparan ya, pulang kerja dia terhuyung sambil menahan lapar. Nah ternyata si Pak Pamong dia malah minta iuran dana Afrika untuk menolong orang-orang yang kelaparan di Afrika. Oke, berarti dari sini aja kita tahu bahwa karakter si tokoh Pak Pamong ini adalah apa? Tidak peka dengan kondisi warganya, hanya peduli dengan pekerjaannya ya. Dia memang bekerja untuk mengumpulkan dana Afrika itu ya kan, untuk disetorkan ya. Makanya eh, dia pergi ke rumahnya si Karyamin. Tapi dia tidak peka dengan kondisi warganya ya. Jadi yang E jawabannya. Ini, oke? Okay? Apa makna senyuman Karyamin ketika berhadapan dengan Pak Pamong? Nah, tadi ada senyum ya, tadi kita lihat di sini di bacaannya. Di sini. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Namun, Karyamin tidak melihat bibirnya sendiri yang mulai menyinggung senyum. Sayangnya Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak. Kalau tidak, kenapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Dari sini ya, dari bacaan yang dibaca dari awal tadi tentang kondisinya si Karyamin yang dia menahan lapar dan kemudian pulang, terus memungut buah di jalan ya. Terus kemudian dia malah di rumah malah diminta untuk membayar iuran. Nah, dia tersenyum. Oke. Nah, senyum Karyamin ini menunjukkan apa? Melukiskan kegetiran atas kejadian ironi yang ia hadapi. Ini ya yang paling tepat yang D ya. Dia bukan menunjukkan penghinaan terhadap ketidakadilan, dia tidak bermaksud untuk menghina ya. Menggambarkan keluguan di tengah masalah hidupnya, kurang tepat juga. Menunjukkan ketidakberdayaan menghadapi kemiskinan, mengilustrasikan keteguhan saat menghadapi kesulitan. Enggak ya, kalau dari adegan sini atau dari dialog ini, yang kita bisa tarik kesimpulan adalah melukiskan kegetiran atas kejadian ironi yang ia hadapi. Jadi habis tersenyum, malah ditagih lagi, akhirnya dia tertawa keras-keras. Karena ini benar-benar ironi. Di saat dia kelaparan, dia malah dimintain uang untuk apa? Untuk iuran dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di Afrika. Gitu ya.